Modal auxiliary, kata kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan arti khusus pada kata kerja utamanya atau kata kerja inti. Aturan-aturan penggunaan modal auxiliary yang pertama yaitu modal bentuknya tetap. Jadi nggak bisa diganti-ganti yang lain. Bisanya ya hanya bentuk present dan past yang ada di pengertian di bab sebelumnya. Nah, dari sini kalau kita contohkan modal bentuknya tetap, berarti dia tidak bertambahan SIS. Intinya nggak bisa berbentuk verb SIS, verb ing, verb 3, to, verb 1, nggak bisa. Kita hanya pakai bentuk verb 1 dan verb 2 saja, bentuk present dan bentuk past. Selain itu nggak bisa digunakan. Contoh, nah ada can, could bisa kita pakai karena bentuk present, verb 1 itu bentuk present, verb 2 itu bentuk past. Nah, kasarannya seperti itu. Sedangkan verb 3, verb ing, verb SIS to infinitive itu nggak bisa teman-teman gunakan. Kalau modal aslinya ya, kalau persamaannya bisa teman-teman. Kalau modalnya nggak bisa. Ini saya coret semua merah ini. Jadi bisanya pakai can, could saja. Makna bisa itu. Kalau cannot nggak bisa, can nggak bisa, can't nggak bisa, to can nggak bisa. Begitu pula my, might bentuk pasnya. Might nggak ada, mying apalagi mice, to my itu nggak ada, nggak boleh digunakan karena bentuknya kita tetap hanya bentuk present dan past. Tapi kalau pakai persamaannya, intinya yang awalnya bb atau have itu boleh teman-teman ganti. Kalau yang have biasanya sampai verb 2 saja sih ya, dan verb SIS. Tapi kalau yang be itu bisa semuanya. Bisa be able to saja, be saja. Terus ada was, were able to boleh, been able to boleh, being able to juga boleh, is, are able to juga boleh. Verb SIS-nya to be able to boleh. Hanya saja untuk verb ing dan verb to infinitive jarang sekali digunakan. Biasanya kebanyakan kita hindari. Kita lebih baik pakai be, was, were, is, are, been juga pun jarang sekali kita gunakan. Jadi yang kita gunakan verb 1, verb 2 dan verb SIS itu kebanyakannya. Meskipun secara bentuk kalau persamaannya masih boleh digunakan. Contoh, they could play tennis yesterday. Nah, they could play tennis yesterday. Itu kan bentuk pasnya sudah. Kalau cannot malah salah. They cannot play tennis yesterday malah salah. Gitu ya. Kalau kita pakai will. Kalau continuous kan identik dengan verb ing. Nah, bukan will-nya yang kita verb ing-kan, tapi verb intinya. Dari kalimat kita akan sedang atau kita akan belajar bahasa Inggris besok. Nah, kebanyakan itu ya kata tambahan bahasa Indonesianya nanti membingungkan teman-teman. Ambil salah satu saja, akan atau sedangnya. Kita sedang belajar besok. Nah, di situ belajarnya yang di verb ing-kan. Kalau will-nya jangan. Jadi kita translate we will be studying English tomorrow. Bukan we willing study. Itu malah salah. Begitu pula yang terakhir itu verb ing kan, di verb ing kan karena continuous enggak, tetap saja pakai verb 1 saja nggak masalah. You must atau bentuknya tetap ya modalnya you must do it now. Nah, kamu harus melakukannya sekarang, bukan you musting do it. Malah salah kalau you musting do it. Aturan yang kedua, modal selalu bertemu verb 1. Nah, yang perlu dicatat tadi yang pertama, modal bentuknya tetap, bentuk present atau past saja, bentuk verb 1, verb 2, dan ketemunya pun hanya verb 1. Contoh, dia bisa memanjat pohon itu dengan cepat. He can climb the tree fast. Kalau nominal nanti ya be ketemunya. Michael
can be a good football player. Michael bisa menjadi seorang pemain bola yang bagus. Nah, jadi dari situ nggak boleh teman-teman pakai he can climbing, salah. He can to climb, itu juga salah. He can climb, salah juga. He can apalagi climbed, itu salah. Kita pakainya verb 1 setelah si can-nya, setelah modalnya. Begitu pula yang B nih. Michael can is, malah salah ya. Michael can are, Michael can am, Michael can were, Michael, nah itu malah salah. Kita pakainya Michael can be saja. Ketemu verb 1 atau bare infinitive. Contoh lain. They will have gone to school. Nah, mereka akan pergi ke sekolah. Will ketemu have. Will verb, have-nya kan verb 1. I will be there soon. Nah, aku akan berada di sana segera. The test must be finished by her in 5 minutes. Itu ada kesalahan ya, harusnya finishnya verb 3. Tes itu harus dikerjakan olehnya selama 5 menit. Nah, they must have, intinya ke must be, must have-nya itu ya, baik aktif, pasif maupun non-verbal. They must have been at home yesterday. Nah, mereka pasti telah berada di rumah kemarin. Aturan yang ketiga, penggunaan modal, yaitu modal tidak bisa diawali dan diikuti itu. Jadi diawali itu dan diikuti itu nggak bisa. Bentuknya kan nggak bisa verb 1. Untuk modalnya bentuknya tetap dan nggak bisa diikuti verb 1. Karena apa? Karena diikutinya hanya verb 1 saja. Contoh, they can run fast. Nggak boleh teman-teman ganti dengan they can to run fast. Nah, mereka bisa berlari dengan cepat. Nggak boleh. Ketemunya verb 1 saja. Contoh lainnya, they are going to be able to speak. Nah, itu yang benar. Kalau teman-teman ganti dengan they are going to can speak, itu malah salah. Jadi diganti persamaannya saja semua. Atau yang belakang, yang depan pertahankan, nggak masalah. Contoh terakhir, ada you must do it now. Itu benar, kamu harus melakukannya sekarang. Kalau teman-teman translate you must to do it, itu salah. Aturan modal auxiliary yang keempat, modal hanya bisa bertemu dengan auxiliary berbentuk be dan have. Nah, ini ya, modal auxiliary bisa bertemu bentuk be dan have yang lain. Nah, they will be saja pakainya, nggak bisa yang lainnya ya. Atau ketemu verb 1 saja. Kalau intinya kalau ada pilihan is, am, are, was, were, been, being. Kalau ada modal ya ketemunya hanya be-nya saja. They will be running in the field. Mereka akan berlari di lapangan. They will, she will have saja, nggak bisa pakai has, had-nya. She will have finished the test in 5 minutes. Nah, dia akan mengerjakan tes itu selama 5 menit. Selanjutnya, modal tidak bisa diawali primary auxiliary juga nih. Jadi selain diikuti be dan have saja, nggak bisa diawali dia dengan do, does, did serta be dan have di depannya. Jadi di belakangnya boleh, di depannya nggak boleh malahan. Contoh, they don't can come here tonight. Nah, nggak boleh. Disingkat saja, notnya langsung ditambahkan ke modalnya, karena kan sama-sama kata kerja bantu. Do, does itu sama-sama kata bantu, sama halnya dengan can, maka notnya ya taruh belakang can-nya saja. Jangan pakai they don't can come here tonight, come here ya. Nah, mereka tidak akan datang ke sini malam ini, itu contoh salah ya. Translate-nya they can't. Nah, boleh gitu ya, they can't. N-nya 1 harusnya teman-teman ya. They can't come here tonight. Atau diawali be itu nggak boleh juga. Is she must be going home today? Apakah dia akan pasti pulang
hari ini, jangan langsung saja masnya taruh depan. Nah, itu kan di aturan pertama modal. Must she be going home tonight. Nah, itu boleh digunakan. Aturan selanjutnya yang keempat, tidak menggunakan dua modal auxiliary dalam satu kalimat tanpa ada kata sambungnya, terutama setelah kata subjek. Ada modal-modal itu jangan ditemukan, modal aslinya ya, bukan persamaannya. Jadi contohnya nih, Joe akan bisa berbicara bahasa Inggris tahun depan. Akan dan bisa yang kita munculkan. Nggak boleh teman-teman pakai Joe will can speak French next year atau Joe is going to can speak French next year. Itu nggak boleh. Nah, caranya gimana? Teman-teman ganti yang belakang dengan persamaannya atau dua-duanya diganti. Jangan yang di depan saja diganti, belakang tetap pakai yang asli, itu malah salah. Jadi jawaban yang paling benar yang sini, Joe will be able to speak French next year, itu benar. Atau pilihan kedua, Joe is going to be able to speak French next year, boleh. Itu sama maknanya ya. Nah, kalau B-nya itu ketemu subjek langsung, boleh teman-teman ganti dengan is, am, are, was, were, tergantung waktunya. Kalau present dan future is, am, are, was, were. Kalau yang pas pakai was, were. Is, am, are ya. Sorry, is, am, are kalau present, kalau was, were untuk yang pas. Tapi kalau nggak ketemu dengan subjek langsung, contoh yang be able to, tetap saja pakai be able to. Contoh lain, I must be able to get her love, boleh. Atau I am about to be able to get her love, saya harus bisa mendapatkan cintanya. Nggak boleh teman-teman tulis I must can get her love atau I am to can get her love. Intinya ditulis dua modal murni asli dan persamaan modal itu nggak boleh ya. Persamaannya dulu ditulis terus modalnya, salah. Bisanya ya modal persamaan atau persamaan-persamaan. Contoh selanjutnya, they will be able to make their dream come true. Atau boleh juga ditulis they are about to be able to make their dream come true. Mereka akan bisa mewujudkan mimpi mereka menjadi kenyataan. Nah, teman-teman nggak boleh tulis they will can make their dream come true, itu salah. Atau kita pertahankan modelnya yang belakang, kita ganti yang depannya, itu juga salah. They are about to can make their dream come true, itu salah. Selanjutnya aturan yang ke-6, apabila modal auxiliary sendirian bisa diganti dengan frasal modal atau persamaannya ya. Jadi ketika sendiri bisa kok. Intinya fleksibel, mau pakai persamaannya, mau modal aslinya, boleh teman-teman pilih yang mana. Contoh, Joe will speak French next year, boleh. Atau mau diganti Joe is going to, sorry ya, itu harusnya Joe is going to. Kalau Joe is able to speak berarti bisa, nanti maknanya bisa. Intinya bisa teman-teman pakai aslinya atau frasalnya ya, maknanya sama nanti. Joe akan berbicara bahasa Inggris tahun depan. Contoh lain, I can get her love, boleh, saya harus bisa mendapatkan cintanya. Atau mau ditulis I am able to get her love, itu juga boleh. Sama, mau dipilih yang modal asli atau persamaan atau berasal modalnya, boleh saja. Aturan yang ke-7, modal menjadi kalimat pasif, boleh nggak? Boleh juga. Pada pembahasan sebelumnya telah membahas mengenai apa itu passive voice dan perubahan dalam tensesnya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk kalimat modal menjadi pasif. Nah, rumusnya kita pakai modal be
verb 3. Kalau ada by agentnya terserah teman-teman mau tulis atau tidak. Contoh active voice-nya nih. The teacher must punish him. Guru itu harus menghukumnya. Boleh teman-teman tulis he must be punished by the teacher. Dia harus dihukum oleh gurunya. Nah, itu bentuk pasifnya. Bentuk aktif lainnya, Tony will give Anna a gift tonight. Tony akan memberi Anna sebuah hadiah malam ini. Boleh juga pasifnya nih. Anna will be given a gift by Tony tonight. Anna akan diberikan sebuah hadiah oleh Tony malam ini. Atau contoh yang terakhir, all people can punch their thief. Semua orang bisa memukul pencuri itu. The thief can be punished by the people. Pencuri itu bisa dipukul oleh pencuri itu bisa dipukuli oleh semua orang. Nah, itu ya aturan yang ketujuh. Aturan yang ke-8, modal tidak bisa masuk ke dalam tenses perfect kecuali yang bermakna akan. Ada will, would, shall, should, boleh dimasukkan. Kalau selainnya nggak bisa nih. Contoh, Emily has just been able to come. Emily baru saja bisa datang ke sini. Boleh. Kalau yang nggak boleh ya Emily has just can come here. Itu salah, teman-teman nggak boleh gunakan ya. Pengecualiannya, kalau untuk yang be able to persamaannya boleh ya. Kalau untuk yang modal aslinya yang boleh hanya pakai will dan would. Dan could sebenarnya boleh ya. Tony will have been waiting a poem. Tony akan sudah menulis puisi. All people would have been punished by the thief. Semua orang akan memukuli pencuri itu. Thanks for watching.